Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce ourselves. My name is Muhammad Rizky Nur Ilahi and my friend Sophie Ramadan. we will discuss about zina and accusation of adultery in the perspective of Islamic law. Zina dan tuduhan zina dalam perspektif hukum pidana Islam. Let's watching us. A. Definition of zina. Pengertian zina. Zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas syafah kepala zakar. Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan syubhat. Dan menurut ulama fikih, pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak syubhat. Dan menurut Ibnu Rashid, pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya. Zina terbagi menjadi dua, yaitu ghairu muhsan dan muhsan. Ghairu muhsan adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan pernikahan alias masih perjaka atau perawan. Sedangkan muhsan adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. B. Evidence and sanction of adultery. B. Pembuktian dan sanksi zina. Yang pertama yaitu according kesaksian. Kesaksian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh para saksi. Kesaksian dalam fikih jinayat berupa adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, terhindar dari sifat fasik dan dapat menjelaskan perzinahan yang mereka saksikan. Yang kedua yaitu confession, pengakuan. Pengakuan adalah seseorang yang mengaku telah berbuat zina dengan ucapannya sendiri. C. Accusation of adultery. Tuduhan zina. Tuduhan zina dikenal dengan sebutan kadzab. Menurut ulama fikih, kadzab adalah menasabkan anak Adam kepada laki-laki lain disebabkan zina atau memutuskan keturunan seorang muslim. Kadzab adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Elements of kadzab. Unsur-unsur kadzab. Unsur-unsur kadzab ada 3, yaitu 1. Menuduh zina dan mengingkari nasab. 2. Orang yang dituduh baik-baik atau muhsan. Dan 3. Ada i'tikad jahat. D. Evidence and sanction for alleged adultery. Yang pertama yaitu testimoni, persaksian. Persaksian pembuktian kebenaran zina itu harus dengan 4 orang saksi. Syarat saksi adalah balik, berakal, dapat berbicara, adil, Islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Yang kedua yaitu confession, pengakuan, yaitu si penuduh mengakui bahwa telah melakukan tuduhan zina kepada seseorang. Yang ketiga oath, yaitu sumpah. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hanafi, tuduhan itu dapat dibuktikan dengan sumpah. Apabila penggugat tidak dapat mengemukakan alat bukti yang di atas, maka hakim berhak meminta tergugat untuk mengemukakan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tuduhannya itu tidak benar. Apabila tertuduh tidak berkeinginan untuk bersumpah dengan nama Allah, maka sikapnya itu dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana kadzab atau tuduhan zina yang dilakukan tergugat. The sanction for kadzab. Sanksi tuduhan zina. The first principal punishment, namely 8 volumes of punishment or lasting 20 times, as found in Surah An-Nur verse 4. Adapun sanksi bagi pelaku kadzab adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukuman pokok, yaitu 8 jilid hukuman atau cambukan 20 kali, sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nur ayat 4. Second, the perpetrator can be a witness forever, as mentioned in the letter An-Nur verse 4. Yang kedua, pelaku tidak bisa menjadi saksi selamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 4. The third, this punishment is had, namely the punishment that has been cried out determined by Sarah, which may not be added or anything reduced of sanction
so that ulil amri has no right to grant forgiveness. Yang ketiga, hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang telah dilakukan ditentukan oleh syara dan tidak boleh ditambah atau apapun pengurangan sanksi, sehingga ulil amri tidak berhak untuk memberikan pengampunan. So, this is from us. We apologize for mistakes. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.